hari ini kita kunjungan ke Satuan Pelayanan Cibeek Cilamaya. Pak siapa namanya? Kawan, kami dari Pansus 11 tentang penggunaan sumber daya air permukaan. Nah, kami ke sini ingin memberi tahu bagaimana permukaan ini nanti dipergunakan oleh industri, oleh pertanian dan oleh rumah tangga. Di sini sebagai satu unit pelayanan Cibeek Cilamaya, kami ingin mengetahui yang pelayanan di tempat Cibeek Cilamaya ini ke siapa saja, mau ke pertanian berapa persen, ke rumah tangga, mungkin juga ada ke industri. Kami ingin mendapatkan informasi seperti itu untuk bahan kami dari Pansus 11 untuk supaya perapradanya lebih sempurna. Saja mungkin mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mewakili dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pansus dan seluruh anggota Pansus 11 dari Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama kami mohon maaf, izin dari Bapak Tuan yang hari ini tidak hadir pada kesempatan ini. Mohon izin saya dari bidang sistem strategi yang terkait dengan raperdanya. Lalu kami didampingi oleh Pak Sukaryono, Pak. Beliau Kepala PTD Provinsi Citarum, Kepala Bagian Tata Usaha Penjadi Dharma, dan di bawah PTD itu ada beberapa satpol, ada 6 satpol di Provinsi Citarum. Di sini ada Kepala Satpolnya Pak Luhan, itu sebagai satpol Cibeek Cilamaya. Jadi memang satpol ini adalah upaya daripada dinas untuk mendekatkan pelayanan, karena PPD di Citarum ini ada membawahi 12 kabupaten kota. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Mangga Pak. Jangan kapan. Aduh. Ini jangan Pak Doni sama Ibu Sri ini ya. PKS nambah di komisi 4 nambah 1 gitu jadi Iya. jadi berapa? 5. Banyak amat. Si amatnya nggak banyak. Gitu sih. Salah tadi cerita. Kalau di komisi Banyak yang tertarik, banyak komisi banjir. Tadinya lanjut. Tadinya mau roaring, cuman belum bisa. Pak Wakil ya, paham mau sana ternyata hasilnya nggak boleh seluruh 2,5 tahun. Mungkinan itu nggak boleh. Katibnya emang 2 tahun setengah. Tapi kalau anggota boleh. Lanjut. Baik, mohon izin melanjutkan Pak. Jadi UPTD Citarum ini membawahi 12 kabupaten kota Pak. Jadi dalam rangka mendekatkan pelayanan ke bawah, itu ada 6 satpol lagi yang mendekatkan ke wilayah kabupaten kota, sehingga memudahkan proses pelayanan, baik pelayanan irigasi maupun pelayanan terkait dengan pengurus sumber daya lainnya. Mungkin itu penjelasan umumnya. Barangkali selanjutnya kami mohon dari Pak Kepala PTD Citarum nanti dilanjutkan oleh Pak Ruhan terkait dengan pelayanan satpol ini, wilayah kerja, termasuk juga irigasi nanti yang kita tinjau ya, mungkin secara umum karena nanti di lapangan mungkin akan dijelaskan. Tapi pada intinya satpol ini salah satunya juga mempunyai fungsi terkait dengan pengendalian, pengawasan terkait dengan itu juga Pak, penggunaan sumber daya juga. Ya itu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi pimpinan Pansus dan semua anggota Pansus 11, bilang Pak Habib dan juga Bapak Ibu semuanya, mungkin yang pertama kita ini diterima di kantor Satpol Cibeek Cilamaya. Ini sebenarnya statusnya kontrak Pak. Karena memang tahun 2025 kemarin di Purwakarta ada program penertiban bangunan-bangunan liar, yang salah satunya memang kami juga mencontohkan supaya yang lain juga dibongkar. Akhirnya kantor kami juga yang memang ada sebagian masuk ke sempadan juga kami bongkar semua. Akhirnya kita
nih lurus gini. Jadi sementara kita belum ada kantor lagi, jadi kita coba kontrak. Jadi untuk di Saptol Cilamaya, CBS Cilamaya ini ada 3 daerah irigasi. Yang pertama itu yang Pondok Salam, itu yang lebih dominannya memang itu untuk pertanian ya, di Pertanian. Pondok Salam pertanian, tapi memang di situ ada juga satu situ ya, yang memang kami terus pasok airnya Pak, itu situ bulan Pak yang di alun-alun Purwakarta itu, dan juga situ Kamuci. Nah itu memang yang kalau di wilayah Paluan ini yang cukup kami harus jangan sampai air ke situ Kamojing dan situ bulan ini berkurang, tapi tidak mengurangi juga pemakaian irigasi. Irigasi Pondok Salam ini. Bu, Pak Dadi. Mohon izin Pak, dilanjut untuk yang berikutnya itu dari Pundong yang nanti kita lihat. Jadi untuk di Pundong ini di 1111 untuk pemanfaatannya memang tidak seperti yang beberapa yang kita sudah lihat di pabrik ini. ya. Saluran irigasi kami tidak ada untuk pemanfaatan untuk ke perusahaan-perusahaan. Tapi kalau untuk di sungainya itu memang melalui BPWS Pak untuk proses perizinan dan segala macam. Jadi kalau untuk yang di saluran ini tidak ada yang yang mengambil langsung dari perusahaan yang ada. Dan khusus untuk pertanian. Dan berikut juga yang untuk yang DI Waru ini juga sama sebenarnya kalau di wilayah itu kan dari Sungai Cigentis, tapi kalau dari wilayah sungainya itu perizinan dan segala macamnya itu melalui BPWS Cikarung Pak, seperti itu. Jadi untuk di salurannya tidak ada yang langsung mengambil saluran. Tapi mungkin tadi yang di Pondok Salam ini memang itu permohonan Pak Bupati itu ya, yang ke situ bulat itu memang kita harus terus dipasok karena memang itu samping juga untuk irigasi dan juga untuk kawasan situ bulat itu sendiri pariwisata dan lain-lain. Itu mungkin Pak sedikit nanti kalau ada tambahan dari Pak Okan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin terima kasih. Mungkin ada pendalaman dari teman-teman sekalian mengenai pelayanan di CBS. Mungkin untuk pariwisata apa itu ada nggak ini? Pariwisata yang paling yang itu Pak yang di situ bulat itu. Situ bulat itu di daerah? Purwakarta. Oh itu. Taman Seriba juga. Karamba nggak ada Pak ya? Karamba. Al-Praman. Kalau yang di Cigentis Pak, daerah yang Cigentis kalau sungainya itu kan kewenangan BPWS. Kalau dari irigasi nggak ada dari Taiwan. karena di sana banyak paus. Sono. Maaf. Marah di sono. Jadi kita dari sini kita mau ke Pundong ya. Ya. Coba langsung cek ke lapangan. Berarti Pundong itu dulu saya 2 kali ke sana dan saya tulis di koran. Saya tulis di koran kalau saya nggak di ruangan lagi Pundong. Agak rame dulu Pundong itu keywordsnya pembacanya banyak. DI Pundong. Wah, saya belum sempat susuri sampai seperti DI Ciracea. Saya hitung 53 pintu air. Pundong saya nggak tahu berapa pintu air.
Mau saya meeting waktu itu agak keras soal jangan sampai ada pintu air yang palangnya dari kedengaran pisang. Itu agak ramai dengan ini kami ada ribuan kami ada sewot saya gara-gara jadi ada pintu air masih palang ini dari kedengaran pisang. Jadi yang awalnya saya turun ke Pundong, kemudian turun juga ke Kirasea, turun lagi ke Mandi Rancang, itu jadi agak ramai itu. Saya kira gitu. Sekarang nggak ada kan ini kepala ini PTB. Jadi di Satpol. Tahu kan budaya kan dia sabar lagi dia cuma tiga DI nggak ada lagi kan pintu air yang paling tinggi dari minimal kayu lah ya. Bukan sekarang udah bagus. di awal kan disampaikan tahun 2023 itu udah terbaik dunia. Kan kalau Kami kemarin Ini kan harus satuan pelayanan. Itu udah beres, termasuk kuliah untuk informasi semua udah beres. Satu lagi, waktu kami ke Pundong waktu itu juga sedimentasi ya. Iya. Udah itu Pundong. Udah Pak, sebagian udah. Pertegangan juga di Yang di bawahnya itu lokasi revitalisasi di ke bawah pintu, di bawah pintu. Kesananya menguras ya. Ya udah. mungkin itu Pak Gemilang kayak ini kan satuan pelayanan ya tadi untuk industri tidak ada pelayan untuk pertanian dan rumah tangga kualitas air untuk pertanian karena mungkin ini ada cemaran-cemaran dari pabrik-pabrik tidak Adina mau dijelaskan. Tidak ada Pak untuk wilayah Purwakarta kebetulan kan dari dulu juga nggak ada kawasan pabrik jadi apalagi kalau Pondok Salab itu alam dari dulunya sampai ke BSG 16 itu alam semua Pak jadi belum ada pabrik. Jadi belum ada pencemaran lah kalau untuk pertanian rumah tangga masih murni. Cuma Pondok Salam ya Pak, yang Pondok Salam itu kan rencana ya rencana di tahun 2026 itu mau dibikin dari situ panjang yang pembuang ke situ Kamoting yang nanti sudah dijelaskan sama Pak PTD pembuangnya ke situ Kamoting itu katanya mau dibikin situ panjang sudah dimulai dari tahun yang kemarin itu 2022 sudah mulai di normalisasi yang bekas-bekas itu bongkaran sudah normalisasi katanya itu mau dibikin situ panjang cuma ya pihak saya juga atau mungkin dari provinsi itu nggak tahu karena itu dikerjakannya oleh kabupaten secara kewenangan irigasi itu adanya kewenangan provinsi cuma yang dikerjakan oleh kabupaten sempat waktu itu saya lapor ke PTD dan mengadakan pembahasan juga di dinas tapi nggak tahu kelanjutannya seperti apa tiba-tiba langsung Sultan Pak ini sebagai satuan pelayanan ya untuk masalah Pak Gemilang untuk seluruhnya Pak semua sumber daya Pak baik irigasi baik situ pokoknya yang situ dia mewakili apa UPTD Pak panjang untuk wilayah tertentu Pak. ya tadinya kita berharap tadi ada suatu pemaparan yang jelas gitu dari pihak SDA sehingga dari sisi volumenya seperti apa ya bukan masalah titik-titiknya volumenya dulu kebutuhannya untuk apa kalau saja kebutuhannya untuk industri mungkin berkaitan dengan masalah ranperda yang akan kita bahas nih begitu ya. Nah kemudian ini mungkin keterkaitan dengan misi Komisi 4 berarti gitu ya bahwa saja terkait dengan masalah sumber daya air tapi kita perlu juga tahu ya kualitasnya seperti apa tadi baku mutunya ya kemudian volumenya seperti apa
Dulu juga mungkin Pak Dadi kan awal-awal Gedung Waru dulu kan Pak Dadi ya, yang rajin dulu ke sana kan. Nah, seperti apa kondisinya hari ini? Ya, pemanfaatan untuk irigasinya seperti apa? Mungkin tidak digunakan oleh ada industri yang lainnya atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Ya itu saja saya kira ini perlu didikan benar ya Pak Pimpinan ya, sehingga kualitas air yang layak atau tidak layak untuk misalkan dimanfaatkan kan begitu. Yang dikatakan tadi mungkin tidak terjadi pencemaran ya terkait dengan masalah Dinas Lingkungan Hidup yang selalu untuk memonitor ya baku mutu airnya seperti apa. Ya saya nggak bisa lihat begini, nggak kelihatan airnya. Ya itu saya kira. Terima kasih. Kalau Cilamaya masih Air dipakai. enggak, masih di Citarum. Kelihatan di Mangga. Nanti itu saya Izin Pak, Ya, terkait debit air yang ada di Undong ya Pak ya. Ini tiap harinya termasuk yang tadi pagi gitu kan, itu ada petugas yang mencatat debit setiap pagi. Hari ini sekitar 2.893 dengan areal 1.100 itu hektar dengan panjang sekitar 9 kilo. Jadi satuannya kualitas Liter per detik. Oh, lipat liter per detik. Dan di termasuk DID yang ada di Purwakarta itu hanya mengandalkan 2 MT. Jadi 2 MT itu 2 musim tanam. Untuk MT 3-nya itu ada pengeringan. Sama dipakai airnya air baku Pak. Ya. Jadi kita Jawa Barat itu musim tanamnya 2 kali gitu ya. Tadi 2 kali berarti. Jadi jangan berharap 3 kali, cuma 2 kali mampunya. Air dari situ sebenarnya mestinya kalau saya tidak itu kalau sekarang secara keseluruhan saya kan ini pertama karena target mereka udah MT itu 2,5. Kalau 2,5 yang pertama pupuk benih kedua pupuk juga tapi ini air Bisa ngopi ya. Yang ketiga itu Pak, di satu Kalau di sisi ada ngopi. yang tanam palawija, di satu sisi ada kebutuhan rumah tangga. jadi terpaksa yang ketiga aku Ini ada buat palawija. Silakan tuh. Waduh, ini siapa yang duluan aja nih? Pak, ini melanjutkan dari Pak Zul ya. Kalau pengelolaan sumber daya air, ini sesuai dengan visi saya baca, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi. Tapi ada kata-kata berkelanjutan. Berkelanjutan artinya kan jaminan stok airnya ada kan. Nah dari 3D ini bagus juga disampaikan tren tadi Pak, tren kapasitas debitnya seperti apa dari sekian riwayat tahun berjalan ini ya. Kalau ada kecenderungan menurun, ini kan berarti tanda petik berkelanjutannya harus jadi lampu apa namanya kuning gitu kan? Kuning. Nah, maka nanti ada Warning. intervensi bagaimana melakukan konservasi di daerah hulunya kan begitu ya, untuk memastikan stok pasokan airnya ini terjaga. Dikomparasi dibandingkan dengan kebutuhannya dari 3D itu, misalnya irigasi mengairi berapa luas dengan kapasitas berapa. Nah kalau perbandingannya ini cenderung menurun, ini tadi ya lampu kuning seperti apa langkahnya ya. Yang kedua adalah bicara kualitas, setelah kualitas ya. Nah tentu kualitas ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau irigasi baku mutunya seperti apa, saya pikir nanti dikomparasi dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Sejauh mana peruntukan air baku untuk
rumah tangga, untuk industri, untuk pertanian, kan semua ada bahaya. Nah, ini juga mohon diberikan informasi. Misalnya untuk pertanian masih oke kan begitu ya. Untuk rumah tangga seperti apa nih? Jadi kita punya gambaran nanti bahwa pelayanan di sini dari sisi kualitas masih gitu ya. Nah, yang ketiga saya bicara inovasi. Ini inovasi yang dipraktekkan di sini itu seperti apa? Ya. Ini kan judulnya berkelanjutan itu dengan dua cara, inovasi dan kolaborasi. Kalau kolaborasi kebayang, karena pengelolaan sumber daya itu kalau tidak lintas kewenangan agak susah ya. Kita harus koordinasi dengan pusat, dengan kabupaten kota kan. Tapi kalau inovasi yang dilakukan di sini, ini seperti apa saya belum mendapatkan. Kenapa? Mungkin salah umum Pak, kalau kondisi di irigasinya mungkin dari relatif lebih ya memang dari sisi keandalan bibit yang di sungai itu terjadi perubahan hampir seluruh dan jadi ada perbandingan debit minimum sama maksimumnya sudah mulai lebar kira itu. Jadi kalau dia kering dia akan rata-ratanya juga betul ya rata-ratanya tetap ya range-nya itu indikasi jadinya kerusakan das dulu udah di hulunya berarti ya dulu udah mungkin ada beberapa upaya pada kita berupa inovasi yang barangkali dalam pengadilannya untuk menyiasati kondisi yang demikian. Yang pertama itu ada beberapa dalam proses verifikasinya kita melakukan pola semacam giring hulunya di Nasib bangsa negara. Tangkuban perahu Pak. Enggak. Cuma memang posisinya itu Pak, jadi inovasi yang kita lakukan hanya menyiasati kondisi yang ekstrim itu Pak. Jadi pada saat debit ini sebagaimana pada saat debit maksimum kali seperti apa. Jadi mungkin kalau inovasi yang terkait dengan teknologi kita belum sampai ke sana Pak. Baru terkait dengan bagaimana upaya memenuhi optimal mungkin kebutuhan masyarakat yang kita lihat. Jadi dengan kondisi yang alam demikian bagaimana kita melayani juga itu menggunakan Masih tahu dari penumpang. Regulasi mengatakan mengadakan kegiatan yang jadi inovasi yang baru mengatur berat bukan berarti kita suplai air tidak maksimum dan ini kalau maksimum berarti kebayang kita menjaga pengaturan debit. Tapi kalau yang minimum pakai pola karena digiring kalau pengaturannya yang paling utama itu terkait dengan ketiga perkumpulan petani akhirnya dari apa namanya itu bagaimana saatnya melibatkan mereka dalam mengambil keputusan untuk pembagian air. Jadi kan itu kan biasanya supaya menghindari konflik dengan masyarakat di perkumpulan itu diatur supaya kapan bagian mereka bagian daerah saya Cirebon Dromoli kan rawan tuh Pak. itu Bisa ya dan kayaknya agak Kalau dia kasih mah itu mau. ada preman-preman. ya
Yang paling penting Pak Gemilang ya, ini khusus untuk bapak-bapak yang megang posisi, pendataan penting ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dadi tadi, jangan sampai lagi ada pintu air yang diganjal pakai gembok pisang, itu memalukan. Jangan sampai kejadian lagi. Fungsi pintu air untuk mengatur air. Mana yang membutuhkan, yang ini di stop. Ini butuh, ini di stop. Kan begitu diatur-atur kan pintu air. Kalau pintu airnya saja sudah tidak jalan, apa tugas kita? Saya minta tolong Pak Gemilang yang pendataan itu tolong diinikan lagi. Ya, saya berharap SDA itu mempunyai data-data yang lengkap. Ya, semua OPTD itu semua data lengkap. Itu data yang sangat dibutuhkan oleh anggota. Karena kami ini kan masing-masing dipilih oleh masyarakat di dapil masing-masing. Berkaitan nggak dengan apa yang kita dapatkan di dapil kita masing-masing. Nah, kita punya data itu saya kira sangat penting. Itu saja saya kira pimpinannya. Ya mungkin terakhir sebelum kita ke lapangan, intinya bahwa di 3D ini kebutuhan air dan sumber air itu tercukupi untuk karena ini untuk produksi pertanian, irigasi pertanian, bukan untuk industri. Semuanya sudah bisa terlayani dengan 3D ini ya. Saja kebutuhan dan produksi airnya tercukupi. Itu aja mungkin karena terkait dengan perda ini, perda 11 ini, memang kita juga diamanahi ketersediaan dan kebutuhan air itu harus tercukupi untuk selain untuk tadi, kalau di Majalaya itu tadi untuk ekonomi, kalau di sini untuk pertanian. Intinya tadi bagaimana penataan irigasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau bisa musim tanamnya 3 kali dimaksimalkan, mungkin saja seperti itu. Oke, mungkin Pak Ibu ya. Kenapa harus 2 kali gitu? Harus 2 kali karena memang harus bisa kita atur 3 kali ya. Iya. Iya provinsi Ci ya teh. Oh ada cai wungkul. Ya, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya airnya kan cukup tadi. Kenapa sih tidak 3 kali musim tanahnya? Berarti harus ada penataan kembali dari PSDA untuk daerah Karawang dan sekitarnya perpulakan itu. Aja mungkin. Sedikit saya kira Pak pimpinan izin Pak, mumpung ada Pak Gemilang, saya kemarin lupa harusnya ada Pak Kadis sekali. Saya minta ke depan Dinas SDA memberikan data karena ini kami dengan berbagai latar belakang, tidak semua orang teknis. Kami butuh data dulu. Zaman Edi Nasution sebagai kepala Dinas SDA, saya punya buku putih. Jadi saya tahu 99 daerah irigasi di Jabar ini kan cuma 3. Ada 27 di Cirebon. Nah itu kami butuh data dasar karena juga berkaitan dengan sesungguhnya berapa hektar daerah irigasi itu masing-masing. Kan bisa jadi buku zamannya Edi Nasution sudah oke. Ini butuh perbaikan data. Sehingga kawan-kawan ini juga tahu dari Pundong itu hanya 1.100. Jangan-jangan udah ada yang hilang lagi padanya ya. Tinggal 700. Butuh updating data. Nah, itu kalau toh tidak yang dialir itu udah jadi rumah. Kalau enggak, karena memang kan banyak ternyata perumahan alih fungsi lahan. Nah, ini saya kira Pak Gemilang ya. Jadi ke depan saya minta perbaikan data terkait dengan buku putih SDA Jawa Barat. Saya juga makanya dari Edi Nasution jadi agak membantu Dewan pada saat mau mengambil kebijakan didukung dengan data yang belum. Saya kira ya cukup begitu kan. Kita langsung ke lapangan karena kita juga harus ke kantor lagi rapat. Ya, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.